Yo, what's up? Balik lagi sama gue di World Review Things. I will review many things. As usual, gue bakal review things, and things. Oke, kali ini gue mau review tentang something. Ya, kalau di sebelah gue di sini udah ada some facts. Oke, something. Later we're gonna unpack this thing. Dan sebelumnya gue mau cerita more or less. Well, as I mentioned before, di video gue sebelumnya gue ngebahas tentang thrifting shop, thrift shirt, thrift pants, thrift things, thrift shit, anything. Oke, basically sekarang orang udah prefer beli thrift shop atau second shirt atau barang bekas ya. Jadi dan mostly sekarang orang tuh udah nyarinya barang bekas seperti kayak vintage shirt, vintage pants, vintage denim gitu ya. Kayak lo lihat sekarang nowadays Jordan Classic Air Jordan 1 juga masih keren gitu ya di era sekarang dan di era-era dulu. Dan juga gue ngeliat kayak sekarang beberapa udah kayak vintage shirt bands gitu ya, band t-shirt gitu udah uh, lumayan booming gitu dan lumayan mahal juga ya. And selain dari band t-shirt juga mereka ada jual di thrift shop atau vintage cloth itu, dia jual kayak movie shirt dan juga ada kayak some mungkin pertandingan-pertandingan ya kayak misalnya NBA atau MLB gitu. Nah itu juga lumayan quite expensive juga. It depends sama depends sama pertandingan apa gitu. Misalnya kayak Chicago, of course dia pasti mahal, Lakers juga pasti mahal ya, dan many more. Terus udah gitu kayak band t-shirtnya juga kayak misalnya kayak legend-legend gitu ya, kayak Metallica, Megadeth, Sepultura, Pink Floyd itu mereka harganya udah untuk 90s t-shirt dengan kondisi yang masih mulus banget itu sekitar sekitar ya 2 juta 3 jutaan lah ya. As long as itu produksi di tahun 90-an dan band-band terkenal seperti Metallica, Megadeth, Sepultura, dan Pink Floyd dan yang lainnya. Terus juga gue lihat kemarin, gue lihat-lihat di online juga gue pernah lihat ada band punk kayak NoFX gitu ya, NoFX atau Rancid itu juga mereka juga ada jual lumayan mahal. Pada gue lihat sampai jual belasan juta untuk NoFX t-shirt, tapi itu brokum. Yang kemarin gue bahas tentang kayak label tuh penting, jadi buat mereka buat yang tahu-tahu aja ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk band t-shirt itu label nomor satu mereka pasti nyari brokum itu udah pasti, nggak tau, pasti the best price gitu ya, maksudnya itu mungkin udah kualitas bagus dengan desain yang juga yang bagus, so that's why it's quite expensive. Nah, and secondly mungkin kayak Enfield, Gildan, Giant atau license tag yang lain gitu. Nah, but kali ini gue mau ngebahas thrift shop, thrift shirt, tapi bukan band t-shirt. I told you before, as I mentioned, nggak beli vintage shirt itu nggak harus beli band t-shirt atau movie shirt gitu. It's quite expensive karena menurut gue ya untuk second atau thrift shirt itu sekitar jutaan atau 500.000 ke atas, itu kayaknya quite expensive ya menurut gue ya. Just find something yang menurut lo it's on your budget gitu. Nggak semuanya itu harus mahal dan nggak semuanya barang keren itu mahal gitu. So if you wanna find t-shirt atau vintage t-shirt, carilah yang menurut lo tuh oke, gambarnya wearable, masih bagus gitu, in conditionnya no minus istilahnya. Kalau misalnya orang di e-commerce bilang itu no minus, jadi nggak ada bolong ya, nggak ada jahitan lepas atau apa ya, masih as long as masih bisa dipakai, just go ahead gitu. Dan itu juga nggak harus main t-shirt atau movie shirt atau pertandingan gitu. Just find something you like gitu. As long as itu diproduksi tahun 90-an, it is vintage t-shirt and thrift shop and thrift shirt ya. Soalnya menurut gua kalau misalnya nowadays itu orang lebih cari prefernya untuk kayak recycling produk atau recycling shirt yang nggak harus boros katun ya. Mereka harus bikin katun lagi, kita memakai apa yang sudah dibuat gitu.
Oke, dan sekarang di sebelah gua ini, gue baru purchase beberapa baju thrifting, and oke, enaknya lagi ya kalau misalnya thrifting itu plusnya lagi di e-commerce itu lu boleh nego guys. Jadi kalau misalnya let's say dia pasang harga 250 dan lu nego aja 200.000, 150, terserah, depends on you and depends on that t-shirt menurut lu worth it-nya berapa duit gitu ya. Oke, sekarang gua akan unpack this thing. So I got 2 packs. So gua akan unpack yang ini dulu. Kita lihat ya. Oke. Alright. Oke, udah invoice-nya. Nah, ini yang gue dapat adalah alright. So it's Battle of the Bay. It says Giants and Oakland. Ya, of course. Ini kayaknya pertandingan MLB atau softball atau baseball di Amerika ya. Karena di Amerika tuh banyak banget pertandingan yang keren-keren gitu ya. Maksud kebanyakan mereka pasti nonton basket, mereka nonton baseball, mereka nonton football. Footballnya tuh beda, it's not soccer, but football yang rugby gitu, yang orang nendang terus tangkap terus harus get the home run ya. That's the football in America, so they call it NFL. Dan ini gue dapet adalah MLB. Lumayan keren, yang ini gue maksud. Jadi kalau misalnya mau cari, ya nggak harus mahal. I spend this about like 150.000 ya buat kaosnya. Lumayan menurut gue, karena gue lihat dari kaosnya masih bagus dan sablonannya juga nggak rontok. Terus kayak gitu, di sini ada ditulisin vintage 1989 produksinya, which is to vintage I guess, karena belum masuk di tahun 90-an. Tapi ya gue senang banget gue bisa dapetin ini. Giants and Oakland ya. Giants itu jadi buat tim baseball, national team baseballnya di San Francisco dan di Oakland. Oakland itu adalah Athletics. Jadi ini pertandingan mereka di tahun 89 World Series. Nah, makanya gue bilang masih keren ya. Menurut gue ini masih lumayan bagus. It doesn't have to be expensive. Yang penting menurut lo oke. Dan ini kayaknya historical juga ya. Menurut gue lumayan keren. Pertandingannya Oakland dan versus San Francisco. It says Battle of the Bay karena ini di daerah San Francisco dan sekitarnya, they call it Bay Area gitu ya. Oke, dan di sini juga ada tagnya, statement. Tagnya lumayan oke, gue nggak bernama banget, cuman I think lumayan oke lah, nggak terlalu yang gimana banget. Kita lihat kondisi so far oke, paling stitchnya ada stitch copot, so itu is fine. Dan bisa stitch lagi atau dijahit ulang lagi. Nah, terus kayak gitu, jahitan sampingnya nggak ada. Biasa mereka bilangnya apa ya, single stitch kali ya, buat jahitan samping, jahitan bawah doang. Oh, lumayan keren ya. 9 Battle of Bay, ntar gue akan coba. Nextnya dan nextnya gue kemarin ada case thrifting juga. Ini dia, New York. Ada patung Liberty-nya, kalau di Liberty-nya di sini. Nah, ini gue suka karena merepresentasikan
New York banget ya dengan packaging-nya, dan gue suka dari tag-nya ya, Fruit of the Loom. Dan biasanya gue lihat tag-nya juga. Kalau misalnya ini tipikalnya Fruit of the Loom yang jadul banget ya, tag jadulnya mereka, tag pertamanya mereka mungkin seperti ini. It's all about ini cuma dapat sekitar lumayan banget, dan size-nya XL. Terus dari gitu gue suka karena ini sizingnya masih sizing baju vintage. Kalau baju 90-an ya sizingnya seperti ini. Oke. Si sebelahnya juga dia ada jahitan. Kebanyakan tahun 90-an mereka jangan buat jahitan samping di sini. Kayak single stitch seperti yang tadi, jahitannya cuma ada di bawah baju aja. Jahitan sampingnya mereka nggak ada. Ya. Kalau dari kondisinya oke banget. Cuman paling biasanya kalau misalnya vintage shirt itu lu kelihatan nggak ada packing di sablonannya. Tapi menurut gua itu fine banget, nggak perlu dimasalahin karena negatif vintage dari sini juga gitu. Misalnya vintage shirt itu dilihat dari warnanya dia ya. Kalau misalnya warnanya hitamnya udah makin lusuh, itu semakin vintage, washnya makin dapat, itu semakin keren gitu. Terus kayak gitu cracking di gambarnya juga, kalau misalnya ada cracking berarti semakin bagus gitu, vintage-nya kelihatan gitu ya. Terus kayak gitu juga dan warnanya juga udah kayak warna wash ini, sablonannya juga gua rasa bagus ya. Oke. That's it. Attention to me and then hush. I know that you wanna run. Honestly, now you were asking too much. Really, you wanna get stuck in the middle. Needed to pay your rent cause I got you a bill. 10, 11, 12. Sorry, just know that I'm counting my kills. Know what you wanna right now, but you needed a way. So why do you cry to me, yell at me? You're not okay, but you're craving the money. I know that you wanted to pay all your bills and you're looking to get you a raise. Sleeping, you're missing a day and you don't understand what you're doing to make everybody look at you. I don't really know what to say. I want the most, but I don't need much. Don't need much. Okay, right guys. So gue udah coba tadi buat t-shirt yang gue mau dapat. Dari sizing oke. Cuman untuk dari material ya sedikit ada yang berbeda gitu. Kalau misalnya ini yang ini lebih stretch. Kalau misalnya Fruit of the Loom tadi kayaknya nggak ada stretch sama sekali. But sizing oke lah. Gue lebih suka Fruit of the Loom, dan dia untuk XL-nya dapat banget looknya, vintage looknya gitu ya. Karena it looks like oversized boxy-nya 90s gitu. So I think it's about it. Jadi menurut gua kalau misalnya lo suka vintage stuff, jangan bosen dan jangan males untuk ngorek-ngorek gitu ya. There's so much, masih banyak lagi so much shirts to see around, you know. It doesn't have to be expensive, and yeah, just try it. And kalau misalnya lo suka banget, coba tanya if it's ready or not. Terus itu bisa nego juga, so just go ahead, tawar sebisa lu, semampu lu. Dan I think yeah, that's about it. So I'll see you again in my next video. I will review many more things ya. So yeah, I think that's about it. Jangan lupa untuk like and subscribe and comment below kalau misalnya lo ada point of view atau ada opini yang lain. Just go ahead ya. So I'll see you again in my next video. So ciao.